kira-kira persiapan apa untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar? Melakukan puasa Ramadan pastilah menunggu malam-malam Lailatul Qadar. Saya nggak sholat, tapi kan saya sholat di bulan Lailatul Qadar. Kan berarti sholat saya yang saya tinggalkan bisa diganti. Bukan itu nilainya. Hanya mau ngejar Lailatul Qadar jelas nggak dapat tiketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustadhafin, Lailatul Qadar adalah malam-malam yang ditunggu oleh setiap muslimin. Mereka mempersiapkan dengan segala macam cara. Nah, kali ini kita akan sama-sama berbicara dengan Ustadz Muhsin Labib yang telah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustadz, Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu. Nah, yang paling ditunggu adalah Lailatul Qadar. Orang nunggu-nunggu ini dengan mempersiapkan tidur siang karena malam ini kita akan baca doa. Mengumpulkan apa sih doa-doa yang akan kita baca ini. Nah, kira-kira persiapan apa untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Lailatul Qadar itu adalah bonus bagi mereka yang berpuasa dengan benar. Jadi syaratnya orang mendapatkan atau didatangi keberuntungan malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang berpuasa tentu. Kalau tidak berpuasa dia tidak bisa melewati etapa berikutnya. Jadi ini stage pertama adalah dia harus muslim, dia harus mukmin, dia harus berpuasa. Nah, puasa juga syaratnya karena dia mukmin, berarti dia sudah sholat dulu. Enggak sholat cuma puasa. Ikut ramenya, ikut serunya, kadang-kadang banyak gitu. Yeah. Ikut bukber, nggak apa-apa. Kalau tujuan solidaritas kan sudah dapat solidaritasnya, tapi bukan ibadah. Kalau ibadah tujuannya, ya dia harus jangan hanya ibadahnya ikut puasa, ikut makan-makannya, tapi tidak sholat. Itu kalau orang puasa tapi tidak sholat sama seperti orang jual handphone untuk beli pulsa. Begitu handphonenya dijual cuma dapat pulsanya buat apa gitu. Jadi puasa pastilah menjadi ibadah bagi orang yang mau melakukan sholat karena sholat itu puasa. Kan kalau kita melakukan sholat itu 3 menit itu kan kalau sholat kan kalau puasa biasa ini nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu aja kan. Kalau ini puasa tidur, puasa ngantuk, puasa ketawa pun nggak boleh. Sholat itu. Jadi sholat itu latihan bagi orang yang berpuasa. Makanya kalau orang mau berpuasa Ramadan, ya mestinya dia selesai dengan sholatnya. Kalau tidak bisa, dia manfaatkan puasa Ramadan untuk mengqadha sholat. Makanya ada Lailatul Qadar. Tujuannya untuk salah satu Lailatul Qadar adalah menambal, mengurangi. Nah, banyak hal-hal yang pada bulan orang yang sudah melakukannya itu melakukan puasa Ramadan pastilah menunggu malam-malam Lailatul Qadar yang disebutkan setiap malamnya itu 1 malam sama dengan 1000 bulan. Sehingga orang merasa tidak perlu melakukan kebaikan, cukup di bulan Ramadan. Padahal itu artinya kelipatan kebaikannya. Bukan berarti kalau kita melakukan sesuatu nanti bisa diganti selama 1000 bulan dengan 1 hari. Bukan itu maksudnya. Saya nggak sholat, tapi kan saya sholat di bulan Lailatul Qadar. Kan berarti sholat saya yang saya tinggalkan bisa diganti. Bukan itu nilainya. Tapi tanggung jawab dan kewajiban tetap berlaku. Maka dari itu, orang yang tidak peduli terhadap sholat, apalagi tidak puasa di bulan suci Ramadan, hanya mau ngejar Lailatul Qadar jelas nggak dapat tiketnya. Nggak ada dapat tiket. Nah, malam Lailatul Qadar juga seringkali dimaknai secara terbatas oleh orang sebagai ritual-ritual, amalan, membaca doa, membaca zikir. Memang itu kebaikan dan bukan hanya pada malam Lailatul Qadar dan bukan hanya pada hari malam-malam Ramadan, tapi dalam kehidupan kita zikir itu dianjurkan. Maka dari itu orang yang tidak pernah zikir dalam sehidupnya jarang zikir. Kemudian dia zikir Ramadan kan agak aneh sebetulnya. Apalagi tidak zikir di bulan Ramadan kecuali zikir di malam-malam Lailatul Qadar. Wah, lebih tidak masuk akal lagi. Jadi perlu diketahui malam Lailatul Qadar adalah puncak dari
Orang yang sudah melewati tahapan-tahapan sebelumnya, itu sholat dan tidak meninggalkan sholat wajib, tidak meninggalkan puasa yang wajib, sampai akhirnya memasuki malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar juga tidak hanya diisi dengan zikir-zikir. Ibadah itu banyak. Ada ibadah ritual, ibadah fisikal seperti sholat, ibadah verbal seperti membaca doa, tapi ada ibadah aktual, ibadah dalam bentuk tindakan yang sebagian orang mungkin tidak bisa berlama-lama karena kondisi fisiknya membaca doa panjang-panjang, beda dengan yang masih muda. Sebagian juga orang punya kesibukan yang sangat posisinya sangat strategis, bila ditinggalkan banyak efek-efek negara, bangsa, persoalan-persoalan lainnya, sehingga nggak bisa semua orang meninggalkan aktivitasnya kemudian membaca doa, berkumpul di masjid, meninggalkan itu. Masing-masing itu punya posisinya. Tapi kesempatan untuk berbuat baik selalu ada. Dan kesempatan untuk mendapatkan bonus-bonus kebaikan dilipat gandakan selalu terbuka. Nah, orang-orang yang punya keleluasaan finansial, orang-orang yang tidak punya keleluasaan fisikal karena sakit, bisa menggantinya dengan keleluasaan finansialnya, mengganti ketidakleluasaannya secara fisikal hadir. Atau orang tidak bisa baca doa, capek matanya, tidak akrab juga dengan teks-teks itu, tidak ngerti apa. Nah, lebih baik doanya diwujudkan dalam bentuk harapan-harapan dengan membantu orang lain. Bayangkan di malam Lailatul Qadar, ketika kebaikan-kebaikan yang biasanya dipahami secara ritual, tapi kebaikan sosial tidak dipahami, ya doa ampunan buat diri kita. Tapi uang sekecil apapun yang kita berikan, itu bisa membuat orang yang hampir mati bisa hidup. Buat orang yang sudah divonis sakit bisa sembuh. Buat orang yang terlantar bisa mendapatkan sesuatu. Orang yang kehabisan harapan bisa kembali optimis. Orang yang terabaikan bisa mendapatkan pengakuan, penerimaan hanya dengan uang yang kita berikan. Dan ini nilainya lebih besar dari ibadah egois ini untuk aku. Aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku beri rezeki ya Allah, aku beri ketenangan ya Allah, hanya dirinya. Tapi kalau ibadah yang sosial, ya Allah, aku sudah ya Allah, aku ingin berbagi denganmu. Tidak pakai minta, tidak pakai minta ampunan, tidak pakai minta invoice kepada Allah, Allah berikan. Bayangin, kepada sesamanya peduli, kepada hambaku peduli, kepada makhlukku dia perhatian. Enggak pakai minta. Makanya salah satu cara untuk mendapatkan ampunan bersedekah. Cara untuk mendapatkan rezeki bersedekah. Jadi enggak perlu minta. Tuhan kan tahu sebetulnya. Emang perlu diupdate. Dikasih tahu ini permintaanku. Tapi dengan lebih cepat mana mendapatkan ampunan, meminta ampun kepada Allah secara verbal dengan kita membantu orang. Ya ini lebih mana. Lebih dekat mana meminta rizki kemudahan kepada Allah dengan memberi kemudahan kepada sesama. Ya tentu dengan ini lebih mudah. Inilah cara memancing rizki. Maka dari itu tidak perlu khawatir. Orang yang tidak bisa hadir tengah malam, dia biasa disiplin dengan waktu, punya tanggung jawab di kantor, di perusahaan, di institusi, bisa menggantinya dengan sedekah. Dan kalau bisa sedekah ya disesuaikan dengan posisi dong. Posisinya tinggi, sedekahnya sekelas orang yang biasa-biasa saja kan malu sama duitnya, kan nggak enak. Jadi memang itu disesuaikan dan setiap orang diukur dengan kemampuannya. Jadi Anda punya 1 galon, saya punya 1 gelas. Nah kalau Anda 1 galon tapi ngukurnya dengan 1 gelas, iya itu tidak sempurna. Maka dari itu setiap orang harus tahu kapasitas dan galon duitnya, kemampuannya untuk berbagi. Tidak ada waktu yang lebih baik dari berbagi di malam-malam Lailatul Qadar. Mengapa? Karena orang mendekati Lebaran. Orang mendekati mudik, silaturahmi. Bayangkan orang-orang yang tidak punya sesuatu untuk disuguhkan, tidak punya kesempatan untuk berhari raya dengan baju baru, tidak punya kesempatan untuk mudik kembali ke keluarganya. Lalu kita bantu di malam Lailatul Qadar itu. Pastilah dosa-dosa yang bisa diampuni tanpa dia minta ampun. Kemudian diberikan panjang umur, kesehatan, masalah-masalah yang bisa diselesaikan. Tidak ada cara yang lebih baik daripada minta ampun dan minta rezeki kecuali dengan bersedekah. Tapi bersedekah juga ada kualitasnya. Mau kualitasnya lebih bagus, pastikan yang menerima sedekah orang yang layak.
Pastikan yang mengelola sedekah adalah orang yang kredibel. Dan itu hanya bisa dipertanggungjawabkan, bisa ditemukan bila dikelola oleh orang-orang yang memang bekerja secara profesional. Relawan-relawan yang memang mewakafkan dirinya untuk membantu. Maka dari itu, jangan sampai salah bersedekah. Salah bersedekah kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Pahala belum tentu, dosa boleh jadi. Jadi begitu. Ya, ini menarik Ustaz. Jadi antum memandang Lailatul Qadar ini dari sudut pandang yang berbeda daripada kebanyakan orang. Sementara kan kebanyakan orang kan melihat bahwa kita memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk semuanya. Sementara yang tadi antum sampaikan bahwa ada yang lebih utama dari itu adalah ketika kita ikut berbagi untuk orang lain. Nah, sekarang ini Ustaz, ketika tadi antum ada contohkan sholat. Dia sholat, ini kan adalah etape terakhir untuk Lailatul Qadar ini. Ada etape-etape sebelumnya yang harus dia lalui. Nah, kan kita juga di dalam dasar keyakinan kita Ahlul Bait ini kan ada juga yang membayar humus. Humusnya tidak ditunaikan. Apakah kemudian juga Lailatul Qadar itu dia bisa mendapatkan? Humus itu utang kepada Allah. Jadi bukan utang kepada banyak orang anggap humus itu sumbangan. Makanya saya tidak masuk kata sumbangan. Sumbangan itu untuk orang kelebihan. Humus itu uang orang yang kita simpan. Maka dari itu orang yang menyimpan uang hak orang lain, ya tentu dia bisa aja berdoa, tapi tidak sampai langit pertama sudah ditolak. Tidak bisa. Maka dari itu sudah pastilah Anda menerima sebuah ajaran agama, menerima sebuah doktrin. Menerima itu maksudnya apa? Ya sudah diterima. Ya terima itu maknanya melaksanakannya dengan kepatuhan. Tapi bila tidak melaksanakannya, ya berarti ada dosa haram yang kita lakukan. Ada perbuatan haram. Banyak orang peduli terhadap yang wajib. Tapi dia tidak menganggap sesuatu yang haram itu sesuatu yang perlu dihindari. Kita sholat wajib. Kenapa? Ya sholat kan gratis, nggak ada biayanya. Makanya orang menganggap itu saja yang wajib. Oh ya, yang lebih berat bukan hanya melakukan sholat. Yang lebih berat adalah bagaimana kita melawan sifat kikir, melawan hubud dunia. Kan kita dibilang tidak boleh cinta dunia. Cinta dunia itu bukan berarti kita tidak boleh ngumpulin duit, bukan. Tapi jangan menghalangi orang lain untuk mendapatkan dunianya. Nah, humus adalah harta yang merupakan pajak langit. Pajak itu ada dua, pajak bumi, pajak langit. Pajak horizontal, pajak vertikal. Pajak horizontal kita ya negara yang menetapkan itu sesuai dengan prosedurnya. Dan kita terima itu karena kita warga negara. Ada pajak vertikal. Anda menerima agama ini. Tadi itu kan konsekuensi menerima negara. Anda warga negara, Anda harus bayar. Anda menerima agama ini, Anda menerima otoritas ini. Oke, Anda mau dapatkan kemuliaan dari ajaran ini, ya Anda harus bayar dong. Bagaimana bayarnya? Bukan bayar kepada Tuhan, bukan bayar kepada malaikat, bukan bayarnya kepada sesama. Dan itu harus diniati sebagai harta yang harus dikeluarkan, bukan nyumbang. Makanya orang yang memberikan humus, jangan menunggu terima kasih dari orang yang menerimanya. Kok terima kasih? Emang kamu bantu saya bantu Anda supaya Anda tidak makan barang haram orang lain. Humus bila tidak dikeluarkan, itu berarti mengambil hak orang lain. Dan itu berarti harta orang lain akan menjadi makan kita. Subhat, tidak penting jumlahnya berapa. Selama itu sesuai dengan standar pengeluaran setiap tahun, maka itu harus dikeluarkan. Walaupun 100 rupiah. Tidak ada hubungannya dengan nilai berapapun. Dan alangkah ironisnya bila kita sudah berzikir, berdoa, meminta-minta, pada saat yang sama kita menahan hak orang lain yang mestinya diberikan. Itu kita tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan hanya tidak mendapatkan Lailatul Qadar, mungkin juga kita hanya dapat lapar dari puasa kita. Ya, ini menarik istilah. Jadi ada pajak horizontal dan vertikal, Ustaz ya. Jadi, nah sekarang ini kalau sekarang seandainya ada orang ingin dia memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini untuk dia, karena dia mungkin ngaji juga pas-pasan, matanya juga tidak bisa lama-lama, secara fisikal dia tidak memungkinkan. Nah, dia memanfaatkan malam ini
untuk dia mengeluarkan humusnya. Atau orang yang dia belum mendapatkan kewajiban humus mengeluarkan sedekah. Nah, kemudian dia mengeluarkan itu kira-kira yang menurut antum yang lebih tepatnya kemana, Ustaz? Seperti saya katakan, bersedekah. Sedekah itu sebenarnya kata umum. Humus juga bisa bersedekah kalau itu masuk dalam kategori pengeluaran. Sesuatu yang diberikan, dana syar'i. Semua pemberian dana syar'i, zakat juga disebut dengan sedekah. Humus ini wajib, sedekah bisa dianggap sesuatu yang mustahab, tapi semuanya itu adalah dana syar'i. Makanya saya katakan, tidak hanya bagaimana kamu mengeluarkan, kepada siapa kamu memberikan, tapi lebih penting kepada siapa kamu mempercayakan. Bagaimana ini sampai, kepada siapa kamu akan sampai. Bukan hanya saya punya, pokoknya saya berikan, tidak lihat. Karena ikhlas itu artinya tidak melihat. Salah. Justru karena Anda ikhlas, Anda ingin memastikan keikhlasan Anda tidak sia-sia. Pastikan yang menerima orang-orang yang layak. Siapa yang orang layak? Kita harus belajar. Nggak bisa dengan insting kita. Anda pakar hukum, Anda bukan ahli hukum. Anda mukallaf ya. Tanya kepada orang yang ngerti hukum. Anda ada lembaga yang sudah secara khusus menjelaskan persoalan itu, mempersiapkan itu, membuka kesempatan orang untuk bertanya dengan apapun yang terkait dengan sedekah, humus, seperti yang dilakukan oleh Dana Mustadafin ini. Menurut saya, sedekah yang tidak sia-sia adalah sedekah yang sampai kepada orang yang berhak. Jangan sampai kita memberikan sedekah justru kepada orang yang memanfaatkan sedekah itu. Saya sangat prihatin mendengarkan Dana Mustadafin membangun proyek-proyek untuk anak yatim, untuk anak terlantar, untuk anak-anak yang tidak mampu, memberikan beasiswa. Seolah-olah saya pikir mungkin uang yang masuk tidak akan sebanding dengan uang yang keluar. Saya tahu itu. Bahkan sebagian orang yang sudah biasa mendapatkan bantuan, itu seolah-olah memang dia pegawai pajak untuk meminta dengan gayanya. Padahal ini hanya kebaikan. Maka dari itu, Dana Mustadafin ini milik kita, menjadi citra kita, etalase ajaran kita, komunitas kita. Yang melemahkan, kalau lemah kita yang bertanggung jawab. Kita bisa menjadikan Dana Mustadafin ini milik kita. Karena itu baik bila setiap penganut jalan suci ini menyisihkan satu tempat kotak sendiri khusus untuk dari uang parkir, dari uang kelebihan beli tempe, beli tahu, untuk disisihkan dan diserahkan kepada Dana Mustadafin. Dan itu menjadi kontribusi. Kelihatannya kecil tapi banyak, itu akan lebih berguna. Dan apapun yang kita berikan tidak akan sia-sia. Menurut saya, cara terbaik memberikan sedekah, humus, adalah kepada orang yang memang kredibel, orang yang terpercaya, dan orang yang tahu dana ini diberikan kepada siapa dan untuk apa. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini membuka pandangan orang dan sekaligus membuka hatinya untuk kembali membantu. Banyak komunitas yang membutuhkan bantuan. Sementara kita pun tidak tahu siapa saja yang butuh karena kita tidak hadir secara langsung. Bisa kita di sini, tapi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di mana-mana tidak tahu. Nah, ya mudah-mudahan dengan keberadaan Dana Mustadafin ini bisa membantu orang-orang yang mengeluarkan humus, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah ini, dana-dana mereka bisa terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Terima kasih Ustaz. Sahabat Dana Mustadafin, kita sudah sama-sama menyimak bahwa tadi yang seperti disampaikan oleh Ustaz Labib, ada pajak yang ketika konsekuensi kita hidup di dunia, hidup di Indonesia, kita harus mengeluarkan pajak. Itu adalah konsekuensi kita hidup di sini. Dan konsekuensi kita meyakini agama ini, kita juga punya dalam tanda petik pajak akhirat. Dan itu kita berikan. Bukan hak kita humus, tapi itu hak orang lain yang ada pada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Maka sudah selayaknya kita keluarkan. Jangan pernah berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar sementara hak-hak orang masih ada pada diri kita. Tunaikanlah hak-hak ini khususnya ketika malam-malam mulia ini, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan hak-hak orang lain kita bisa tunaikan sehingga kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.